Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya arhamar rahimin, irhamna ya Rabb, ya dzal jalali wal ikram. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma aftah lana hikmatak wansur alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwatal arda binuri syamsik abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Duha yang maha menatap, berkahi majlis ini. Catatkan majlis ini majlis yang kau ridhoi, yang kau berkahi, yang kau rahmati. Catatkan kami semua menjadi ahlul yakin padamu ya Allah. Hamba-hamba yang istiqomah. Lindungi kami dari futur, dari runtuhnya iman wal amal. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Amin ya Allah. Alhamdulillah. Siapa yang paling beruntung yang hadir saat ini adalah yang sambil duduk begini yakin bahwa Allah menyaksikan kita, sehingga tidak akan melakukan apapun kecuali yang Allah sukai. Akhlakul karimah itu sebanding dengan tingkat yakin kepada Allah. Makin yakin, makin terjaga akhlak. Beruntunglah bagi yang yakin bahwa semua perbuatan pasti disaksikan oleh Allah. Tidak ada yang luput, dan pasti dibalas oleh Allah dengan sempurna, dengan maha baik, maha adil, maha penyayang. Dan yang paling nikmat dalam hidup ini kalau kita sudah yakin bahwa balasan dari Allah sesuai dengan salah satu nama Allah, Asy-Syakur. Allah maha mensyukuri kebaikan hambanya. Sekecil apapun kebaikan, tidak ada yang disia-siakan oleh Allah. Setiap kebaikan, famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Setiap kebaikan, zarah itu sangat kecil sehingga dianggap remeh, tapi tidak remeh dalam pandangan Allah. Jadi sekecil apapun, seremeh apapun amalan, itu pasti ada balasannya. Kita akan lihat dan rasakan balasannya. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tiada balasan dari kebaikan kecuali kebaikan. Dan yang kita perlukan dalam hidup ini adalah kebaikan Allah yang maha baik. Dalam keadaan kita iman kurang baik, ibadah kurang baik, akhlak kurang baik, Allah melimpahkan banyak kebaikan. Apalagi kalau kita bersungguh-sungguh untuk berbuat baik, maka kita akan dapat yang lebih dari yang kita dapatkan sekarang. Jujur saja, sholat isya barusan kita seperti apa? Jujur saja, hari yang kita jalani ini akhlak kita seperti apa?
Tapi apa yang kurang? Kebaikan dari Allah. Bayangkan kalau kita sekarang lebih gigih mengisi waktu kita dengan beragam kebaikan, baik kebaikan lahiriah, kebaikan hati, kebaikan dengan harta, kebaikan dengan ilmu, kebaikan dengan tenaga, kebaikan dengan pengalaman dan wawasan kita, kebaikan dengan perhatian kita, kebaikan dengan doa-doa kita. Bisa dibayangkan hadirin, apa yang terjadi pemberian Allah kepada kita jikalau kita lebih sungguh-sungguh dalam kebaikan. Asy-Syakir, Allah Maha Pembalas jasa. Tadi surat dalam solat dibacakan, waman tatawa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Dan barang siapa yang mengerjakan kebaikan dengan kerelaan hati, fa innallaha, maka Allah syakirun alim, Allah maha membalas kebaikan, maha mensyukuri kebaikan, dan maha mengetahui. Jadi hadirin sekalian, jangan ragu sama sekali. Kita hidup ini menjadi ringan kalau ditolong Allah. Itu kunci. Allah lapangkan lapang, Allah mudahkan mudah, Allah angkat apapun yang Allah kehendaki pasti terjadi. Beratnya hidup adalah karena jauh dari pertolongan Allah. Allah buat sempit hati kita, nelangsa. Allah tutup, jalan tertutup. Pokoknya tidak ada yang bisa membuka apa yang Allah tutup, dan tidak ada yang bisa menutup apa yang Allah buka. Surat Yunus 107 yang sering kita berulang-ulang simak. Silakan. Wa iyamsaskallahu bidurrin falaka syifalahu illahu. Dan sekira Allah menyentuhkan kemudaratan bagimu, tidak ada yang bisa menghilangkannya selain illahu, selain Dia, Allah sendiri. Mau menjerit sekeras apapun, berlari ke penjuru bumi manapun, menghibah kepada siapapun, tersungkur kepada apapun, tetap saja hanya satu-satunya yang bisa menolong kita, yaitu Allah. Mau dandan setakar kebak, yang menjodohkan tuh Allah. Tidak ngepek, jaket pinjaman, rambut dicat, pinjem motor orang, tidak ngepek. Allah tahu semua modal. Tenang saja hadirin. Mau dijanjikan oleh siapapun mau menolong kita, kalau Allah tidak menolong, tidak kejadian. Maka bulat utuh hakul yakin, hanya Allah yang bisa menghilangkan kemudaratan. Wa yuridka bi khairin fala ghadha li fadli. Dan jika Allah menghendaki kebaikan, tidak ada yang bisa menolak. Jodoh, lunas hutang, haji, naik pangkat, naik, bahagia, apapun yang Allah mau pasti kejadian. Ini hakul yakin. Selain Allah, la haula wala quwwata illa billah. Selain Allah, makhluk yang tidak ada daya untuk menolak musibah, dan tidak ada kekuatan untuk mendatangkan manfaat tanpa izin Allah. Pembeli itu bukan sumber rezeki. Pembeli adalah salah satu jalan rezeki dari Allah. Maka tidak usah acting di depan pembeli supaya pembeli suka ke kita. Berbuatlah yang terbaik
kebaikan kepada pembeli supaya Allah suka ke kita. Perkara beli atau tidak itu perkara kecil, tapi perkara kita berdagang membuat kita disukai Allah itu perkara besar. Tidak harus kebaikan kita langsung jadi uang kecil. Kebaikan hanya diganti dengan uang kecil. Karena keridhaan Allah tuh tidak bisa dibandingkan dengan sehebat apapun pemberian orang kepada kita. Jadi kalau jadi orang beriman, baiknya tuh baik asli. Seperti yang pernah kita bahas, bahwa baik itu beragam. Ada yang baik supaya dianggap sebagai orang baik, dia senang dianggap sebagai orang baik. Ada yang berbuat baik supaya orang tidak berbuat jelek kepadanya. Kita harus ngasih nih supaya dia tidak ngeganggu kita. Ada yang berbuat baik supaya dia membalas kebaikan kita. Misal naksir kakaknya, adiknya terus dijajanin, akhirnya adiknya yang naksir dia. Ada yang berbuat baik tapi tidak baik, yaitu untuk menjerat orang supaya terbelenggu oleh jasanya, sehingga orang tidak lagi bisa berbuat adil. Kapan dia telepon diangkat, kapan dia datang diterima, karena sudah hutang budi. Makanya hati-hati, jangan pernah mau hutang budi. Balas setiap kebaikan orang. Kalau hutang uang masih lebih ringan, tapi hutang budi bisa membuat kita kehilangan kemampuan bertindak adil. Bisa terpenjara kita. Balas kebaikan. Nah, kebaikan yang asli yang akan dibalas oleh Allah, hal jazaul ihsan illal ihsan, yaitu kebaikan yang murni lillahi ta'ala, yang tidak ada urusan dengan balasan dari orang. Ini yang harus kita latih, hadirin. Allah tuh maha melihat. Ingat ya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha ma'al muhsinin. La ma'al muhsinin, maaf. Dan sesungguhnya Allah bersama dengan orang yang berbuat kebaikan. Allah tahu ini orang sungguh-sungguh atau tidak. Enggak bisa bohong. Karena Allah tahu persis apa yang ada dalam pikiran kita, apa yang ada di hati kita. Dan Allah janji, siapa yang sungguh-sungguh kepada Allah, di jalan Allah, itu tanggungan Allah yang akan menuntun. Semua ilmu itu milik Allah. Jadi menangnya kita tuh menang di sungguh-sungguhnya. Selebihnya Allah yang menarik. Dalam hadis, kita sejengkal, Allah ini segini teh apa tuh yang aslinya? Hasta atau depa? Tuh ini hasta, ini depa. Ya pokoknya segini. Kita mendekat kepada Allah seini nih, seakan Allah mendekat kita. Kalau dibayangkan dibentangkan tangan ini, lebih kita berjalan ke Allah, Allah seakan berlari memburu kita. Jadi udah tanggungan Allah lah kita diraih, diselamatkan, dibela. Mau tidak kita setiap waktu kita jadi kebaikan yang diterima Allah. Cuman itu hidup ini, hadirin. Sekarang semua nikmat yang kita inginkan itu ada dalam genggaman Allah sepenuhnya. Ingin apa? Kaget ya. Jadi bingung ingin apa? Ingin apa, Pak? Cepetan siapa udah diijabah, Pak? Ingin masuk surga, wah itu milik Allah surga. Nggak bisa Bapak ke sana tanpa izin Allah. Ingin apa? Yang gampang-gampang, yang deket-deket deh.
Kan? Ingin naik haji, digendong oleh Ustadz Komar, haji beliau ya. Hanya Allah yang bisa menghajikan. Kalau Allah belum izinkan, udah bayar 150 juta, mentok sekarang di Filipina. Ya. Ingin apa? Jujur, saya tahu wajahnya. Nah, ingin nikah. Saya bukan ahli terawang hadirin ya, tapi dari senyumnya sudah terasa ya. Semua akhwat itu milik Allah dek. Semua calon mertua dalam genggaman Allah. Kalau Allah izinkan, itu awat nggak usah dikedipin juga. Kedip sendiri ada. Jodoh mah jodoh. Mertua hatinya dalam kekuasaan Allah, tinggal dibalikin. Setuju? Setuju. Makanya tidak usah jaim di depan calon istri, tidak usah jaim di depan calon mertua, enggak ngepek. Lempeng-lempeng, jujur, lurus, tidak akan meleset. Apa yang Allah tetapkan bakal kejadian. Tinggal ikhtiar saja bagaimana disukai Allah. Dan tadi Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menyia-nyiakan kebaikan sekecil apapun, sehalus apapun, termasuk lintasan hati hadirin. Niat, lihat yang sedekah 1 juta, kita ngeluarin 1.000. Ya Allah, saya kalau punya, saya ingin sedekah seperti dia. Tidak ada yang tahu selain Allah. Catat tuh, jadi kebaikan. Suatu saat Allah nakdirkan dia punya uang 1 juta. Alah, ya Allah, ampun. Jadi lebar. Istighfar hadirin. Ya setengahnya lah keluarkan. Itu ujian dari Allah. Allah tahu kita ingin sedekah begitu, Allah mudah mendatangkan uang lebih dari itu. Baik, lihat yang haji, ya Allah saya ingin bisa ibadah haji. Saya niat ya Allah bisa mengerjakan haji, sempurnakan Islam saya sebelum ajal tiba. Dicatat tuh oleh Allah. Ada yang tidak niat sama sekali. Ada yang hafal Quran, niat hadirin, dicatat itu. Ada yang sudah niat hafal Quran, jujur, jangan ngacung kalau belum. Sudah belum kita. Abot 30 juz. Itu mah udah jelas abot mah hadirin. Tapi dah niat mah enggak abot, benar? Ini yang belum nikah udah niat nikah belum? Kenapa Bapak jawab? Saya mah selalu niat katanya. Tidak boleh ketawa begitu, aden. Dicatat ya. Pak, Bu, lihat kebaikan, lihat orang baik, lihat dalil untuk baik. Gak usah ragu-ragu, pasang niat saja. Itu pun sudah jadi kebaikan. Belum diamalkan, Pak. Apalagi diamalkan. Kita niat jelek, tidak jadi, itu juga jadi kebaikan. Masya Allah. Terlintas mau ngejelekin seseorang, tidak, jadi kebaikan. Turun dari sini mau ngeceng di bawah tangga, tidak, Allah tahu dia berusaha menahan pandangannya. Allah melihat itu, tidak ada yang luput. Itu pun kebaikan. Kebaikan pakai apa saja. Oh, ini luar biasa hadirin. Contoh, berangkat ke sini. Saudara tahu ke sini apa yang terjadi? Kalau niatnya lurus mencari ilmu, itu ikan, semut itu pada berdoa, itu mendoakan mohon ampunan. Kita tidak bisa melihat, tapi malaikat menaungi itu. Ini di sini, di ruangan ini, Masya Allah, walau kita tidak melihat, demi Allah pasti ada malaikat rahmat yang mendoakan curahan rahmat. Ada malaikat yang mendoakan ampunan. Dan di majlis taklim Allah menyediakan ampunan.
Coba kesini Allah yang ngongkosin, satu langkah menggugurkan dosa, langkah yang lain mengangkat derajat, oleh makhluk-makhluk didoakan, malaikat mendoakan, tempat duduk ini demi Allah akan bersaksi nanti. Semua nanti akan bersaksi. Dosa digugurkan, ilmu ditambah, pahala melimpah, doa diijabah, hanya pergi ke sini mendengar, Masya Allah, apalagi diamalkan, benar? Jadi kebaikan yang sedikit oleh Allah itu dibalas berlipat-lipat. Ini yang wakaf masjid ini kita banyak keluarkan sekali, ngalir saja terus pahalanya. Tiap hari ada yang sholat, yang ngaji, yang sujud, yang itikaf, pahala terus. Kita mati ke kubur ngalir terus, ditimbang di akhirat, insya Allah kita bisa selamat. Padahal wakafnya sekali. Itu asyakur, Allah melipat gandakan kebaikan. Dan hidup kita tuh hanya untuk nyari-nyari ini, hadirin. Keinginan kita mah sok tahu. Udah jangan risau dengan karir, dengan nikmat yang belum ada. Jangan risaulah, ya. Selama ini juga kita kurang jelas mikirnya. Dapat karunia. Lebih baik, boleh punya keinginan, harus. Yang jangan itu diperbudak oleh keinginan. Keinginan kita tuh mengantarkan kita menjadi ahli syukur. Jangan sampai keinginan kita mengantarkan kita jadi ahli kufur. Harga tanah makin mahal, tenang saja. Dan enggak tenang juga tetap mahal. Benar? Kayaknya saya nggak akan kebeli. Enggak apa-apa kalau nggak punya uang, dan tidak wajib punya rumah. Jadi saya harus gimana? Syukuri kontrakan yang ada. Masa saya ngontrak seumur-umur, jangan ngomong ke saya. Syukuri rumah yang ada. Nggak akan kebayang, gaji 2 juta, kapan bisa beli rumahnya? Nggak usah dibayang-bayang. Itu rumah syukuri, dibersihkan yang baik, dipakai banyak sholat sunnah, banyak ngaji, banyak air mata tobat. Walaupun rumahnya mungil, jamu, tamu di sana, demi Allah disaksikan oleh Allah tuh. Setiap sujud tidak sulit bagi Allah, sama sekali tidak sulit untuk memberi rumah, membelikan rumah. Mungkin tiba-tiba ada yang lihat, saudara sudah nikah belum? Ini kontrakan dipakai ngaji terus. Belum om. Sama nah, doakan om juga. Om teh rumah banyak, jodoh belum ada, cik ngaji aja di rumah om. Tuh. Oh ini sudah banyak kejadian. Sangat tidak sulit. Makanya keinginan itu mengantarkan kita menjadi mensyukuri apa yang ada. Jangan sampai sibuk oleh keinginan sehingga lupa mensyukuri nikmat yang melimpah ruah setiap saat. Masya Allah, hadirin, kalau bisa jadi ahli syukur, ayo jangan ragu-ragu. Pokoknya ingin apapun, yakin yang kita inginkan ada dalam kekuasaan Allah sepenuhnya. Tidak ada yang bisa mendatangkan selain hanya Allah. Kalau Allah memberi, wa yuridka bi khairin fala ghadha li fadli yushibu bihi may yasha'u min ibadi wa huwal ghafurur rahim. Allah berikan kepada hamba yang Dia kehendaki. Dialah Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tenang, tenang, tenang. Tidak ada yang bisa merebut apa yang akan Allah berikan kepada kita. Tidak akan tertukar. Ini duduk berdesak-desak begini, tenang, tenang, tenang ya.
persaingan ketat, satu akhwat diperebutkan oleh 5 ikhwan misal, tenang. Karena tidak tenang juga tetap belum tentu kebagian. Aduh, gimana pesaing saya udah ganteng, hafal Quran, saya kepepet, ya nasib, ya terima saja. Terus minta ke Allah, kalau bukan jodoh mah cabut perasaan ini atau ya Allah. Semuanya dalam genggaman Allah, hadirin. Tenang dalam kekuasaan Allah. Bahagia milik Allah, rezeki milik Allah. Tidak ada yang bukan milik Allah. Urusan kita tuh sepenuhnya hanya dengan Allah. Adapun kita gaul dengan orang, baik ke orang, itu pun karena urusan kita dengan Allah. Karena Allah menyuruh kita hablum minan nas, ya sudah kita baik ke orang. Karena Allah suka kita berakhlak ke orang, ya sudah kita berakhlak ke orang. Tapi bukan ngarep-ngarep dari orang. Ini penting sekali. Ini kuncinya. Allah membalas berlipat-lipat tuh kalau ikhlas. Ayo, dengan apa sekarang kita bisa berbuat baik? Udah banyak seperti yang disuruh, ayo usaha. Wah, saya tidak punya modal, saya cuma modal dengkul. Masya Allah, berapa miliar itu dengkul? Hah? Saudara mau diambil dengkulnya? Mahal. Tenang hadirin, berbuat baik. Bisa dengan fisik. Tolong singkirkan. Ada puntung rokok panah masih nyala, matikan. Demi Allah kita bisa lihat puntung rokok itu Allah yang menggerakkan. Mungkin itu yang menyebabkan saudara dapat jodoh. Ya, cari puntung kemana-mana ya. Menyingkirkan duri, kita bisa lihat. Ingat kisah di Twitter ya. Kucing tuh hanya cari makanan sisa. Sepak, lototin, ambil sapu, kepruk, seblok, hanya makanan sisa, hadirin. Ya Allah, saya lagi makan jambar roti, kucing kelihatan pengen, kasih aja tulang, dan jangan enggak, atuh sing sopan ka kucing. Kucing pus. Masalahnya bukan supaya kucing suka ke kita. Masalahnya Allah yang menciptakan kucing dan lagi memperhatikan kita baik ke kucing. Jangan ragu-ragu dengan tenaga. Ada yang perlu bantuan, bantu. Ada motor, mobil mau parkir susah, tolong. Walaupun kita tidak punya mobil, terus stop, cukup tanpa pamrih ya. Udah kebaikan. Mata tuh ngelihat sana sini, ada yang mau nyebrang, bantu seberangkan. Ada ibu-ibu bawa belanjaan, Bu boleh saya bantu? Kita lagi duduk, ada ibu-ibu wanita yang sedang hamil, ini takdir diatur oleh Allah. Berdiri, silakan Bu. Ini bager-bager teuing saya teu usum mainna. Urusan kita mah bukan dianggap pahlawan, kecil nggak ada apa-apanya, pujian dari orang. Baik terusnya sejauh mata memandang, telinga mendengar, hunting kebaikan, dan itu diperhatikan itu oleh Allah. Semuanya ada catatannya, semuanya ada balasannya. Kita tidak tahu apa nasib kita besok lusa ke depan, musibah yang mana. Tapi lalu lintas itu balasannya luar biasa. Tiba-tiba ada orang ngedorong motor. Mana Kang? Bensin habis. Ini aja dari motor saya, buka. Setengah liter. Mungkin ada perlunya. Kita tidak tahu tuh. Siapa tahu suatu saat kita sedang mogok di tol. Ada. Dijaminlah. Pasti ada balasannya. Begitu dengan tenaga, dengan fisik kita atau wajah daripada kurang jelas. Jadi kebaikan, senyum, sunnah.
Senyum tuh ya bukan supaya kelihatan manis, enggak ada, begitu adanya ya. Rasul nyuruh senyum, senyum. Enak, angkat telepon, assalamualaikum. Coba beda. Assalamualaikum. Yang naon ya? Siapa nih? Ini kepala sekolah. Oh bapak, kan kelihatan robahnya. Saya sering juga pak nelpon gitu. Assalamualaikum. Siapa? Saya. Abdi Agim. Dah. Tekaci yang tadi yang asli yang ketahuan. Mending senyum ya. Sayang, jangan ngebeda-bedakan orang hadirin. Dan ngebahagiakan orang mah pahalanya juga dari Allah. Orang kaya, orang miskin tetap yang ngasih pahala adalah Allah. Benar? Jangan kalau ke orang kaya ramah, ke orang miskin gak ramah. Yang ngasih pahala tuh Allah, bukan orang. Ramah ke orang kayanya dibikin enek ke kita, enek yang terjadi. Perkataan, jadikan kebaikan. Sudah ngomong yang baik aja. Jangan nyakitin orang, jangan celetak-celetuk, karena setiap nyakitin orang itu pasti akan kembali ke kita musibahnya. Jangan segala diceritakan, jangan berkomentar jelek. Dah yang baik saja, seperti Rasulullah SAW, faliyakul khairan aw liyasmut. Mulut penuh kebaikan. Kalau enggak doa saja. Daripada nganggur mulut mending doa ya. Nih seperti lihat begini, lihat saya. Saudara sudah ngedoain saya belum? Nah belum ya. Oh so tahu jangan suudon. Ya itu sudah, sok sudah. Kan harusnya kalau saudara lihat ceramah di sini, pok ngedoa ke Allah tuh, ya Allah tolong itu yang pakai sorban sing luruskan niatnya, ya Allah bimbing lisannya agar ilmu yang disampaikannya benar, manfaat. Jaga dari niat yang salah, dari ucapan yang salah. Amin ya Allah. Allah dengar tidak doa saudara? Mungkin saya mau ria, mampet omongannya ya. Mungkin mau ngomong salah, nggak bisa keluar. Barokah dari doa bisa saudara udah dapat kebaikan. Benar? Lihat mobil bagus, jangan ngomong ya cicilan sabaraha. Saudara nggak bantu bayar dan bukan urusan kita. Ya Allah, mudah-mudahan yang punya mobil ini jadi ahli syukur. Mobil ini mengantarkan jadi makin dekat denganmu. Enak nggak begitu? Bayangkan ini juga hasil korupsi ya. Beda ya mah aromana ya. Lihat wajahnya seperti apa. Molotot. Doa. Lihat yang jualan di sana. Ya Allah, sing barokah rezekinya. Sing jadi bekal makanan yang halal buat keluarga dan keturunannya. Enak hadirin. Lihat preman lagi ngobrol di sana. Ya Allah, preman teh pengen bahagia, cuman belum tahu jalannya. Saya mau ngomong gak berani. Ya Allah, berikan hidayah. Tak komo eta teh nu pake gelang dan batu alis ageng tembok itu, tolong ya Allah, doakan sing khusyuk gitu sambil dilihat. Nggak usah bilang ke siapa-siapa, dah Allah mah pasti mendengar. Siapa tahu dia dapat hidayah dengan doa kita. Betul? Ayo jangan nganggur. Terus bekerja jadi kebaikan. Tenaga, mulut, pikiran. Kita dikasih ilmu beragam. Jangan pelit mau ngasih ilmu hadirin. Tidak akan berkurang ilmu kita dengan diajarkan. Jangan takut ngajarin orang terus orang jadi pesaing kita. Nanti dia dagangnya sama dengan dagangan kita. Yang ngasih rezeki itu Allah. Masih ingat yang tukang bubur itu dengan keponakannya, buburnya tuh laku, sangat laku.
Sampai orang-orang dari luar kota juga beli. Saking tidak tega lihat orang yang begitu, akhirnya dia bikin resepnya, difotokopi resep masakan ini. Bu, Pak, bikin di rumah kayak gini resepnya. Bodoh kamu, resep rahasia dibagi-bagi, nanti tiap orang bikin usaha yang sama. Ya nggak apa-apa, paman saya aja ngajarin saya, nggak berkurang rezekinya, yang ngasih rezeki itu Allah. Tenang hadirin, jangan jahil sama kompetitor ya. Jangan, ya Allah, saya sing bangkrut, saya sing mencret. Atau diijabahkan malaikat, kamu juga ya enggak? Jangan hadirin, jangan pelit ngasih ilmu, jangan pelit ngasih pengalaman, jangan pelit untuk membuat orang maju. Dah itu mah kebaikan ya, nggak akan berkurang. Apa yang untuk kita nggak akan pindah ke sana, nggak akan pindah ke situ, malah kan yang ada tambah berkah. Jangan ragu-ragu memajukan orang ya, jangan takut jadi banyak pesaing. Enggak, yang takut pesaing mah yang belum yakin Allah yang ngebagikan rezeki. Enak dengernya hadirin. Kayak bintang kelas teh, ajarin itu teman-teman tuh. Jangan pengen pinter sendirian di kelas. Nanti dia jadi ranking 1, nggak apa-apa. Nggak ke surga mah nggak harus ranking 1 kita. Tapi kita dapat pahala ngajarin orang. Tapi tara mayar, tara traktir. Terlalu rendah hadirin, kebaikan dibalas baso ya. Baso mah bonus, bukan tujuan. Kalau Allah mau ngasih baso ke kita, nanti tukang basonya datang. Cik pangumbahkeun itu. Gampang bagi Allah menggerakkan apa saja. Udahlah, pokoknya perkara balasan untuk kita mah nggak usah dipikirin, pasti ada kok. Ada waktunya Allah yang ngatur, bentuknya juga Allah yang ngatur, tapi pasti. Maaf, ini rumus dasar kebaikan yang sering kita bahas. Ada orang, tidak ada orang, Allah ada tidak? Sing mantep jawabannya hadirin, ada, yakin? Orang lihat, orang tidak lihat, kalau kita berbuat kebaikan, Allah lihat tidak? Yakin? Ada yang luput dari penglihatan Allah? Orang tahu, orang tidak tahu, Allah tahu tidak? Orang tidak ada yang mengakui kebaikan kita, tapi Allah lihat. Penting tidak kebaikan kita diakui orang? Jawab. Pentingkah kita dianggap sebagai orang baik? Pentingkah kita diakui sebagai orang baik? Tidak sama sekali. Itu perkara kecil. Kepentingan kita mah cuma satu, Allah nerima kebaikan kita. Udah selesai. Sekarang orang mengakui kita baik, tapi Allah nggak nerima, mau apa? Semua orang engkau baik, engkau baik, engkau baik, engkau baik. Dapat piagam penghargaan, tapi Allah nggak nerima, terus mau apa? Mau apa? Jawab hadirin, mau apa? Ya jawabnya apa? Dah. Pokoknya mah ilmu yang ada ajarin ke orang. Ya, setuju? Jangan pelit. Pengalaman, ilmu itu dari Allah tuh, ladang kita bisa berbuat kebaikan. Orang lain maju, bahkan lebih maju dari kita, berarti kita sukses. Kalau orang tua sukses, itu adalah orang tua yang berhasil mendidik anaknya lebih baik dari dirinya. Guru sukses adalah guru yang berhasil mendidik muridnya lebih baik dari dirinya. Guru kurang sukses adalah guru yang pintar sendirian di kelas. Sekelas nilainya 2. Itu murid yang bodoh atau guru yang gak bisa ngajar hadirin? Jawab atulah. Sepertinya gurunya belum bisa ngajar ya. Nah, nggak boleh ngomong gitu. Harus yang baik-baik ya.
Ayo, jangan sungkan untuk berbuat baik dengan ilmu pengalaman. Jangan ngebeda-bedakan undangan dari markas besar TNI, semangat. Undangan dari Posis Kamling ET1, padahal di sana Allah yang menilai. Tabligh akbar di Istiqlal, semangat. Tausiah di musola, di pembangunan musola Al-Ikhlas. Semua kebagian anaknya. Udah musola, pembangunan Al-Ikhlas lagi hadirin. Seret ya. Hati-hati Ustadz, mau balik bisa dapat capeknya aja nih. Allah tahu niatnya. Diundang ceramah di istana, semangat. Diundang ceramah di Astana Anyar. Hati-hati hadirin, semua tujuan kita Allah nerima amal kita, ya. Jangan ragu dengan ilmu, jangan ragu dengan fasilitas. Fasilitasi orang supaya maju, sukses. Dan fasilitas yang ada juga milik Allah. Sepanjang kita yakin dipakai kebaikan, lakukan saja. Nolong orang dengan tenaga, dengan ilmu, dengan wawasan, dengan pengalaman. Saya dengar di Masjid Jogokarian itu ada yang pernah sekolah tinggal di luar negeri, kembali hanya untuk ikut memakmurkan masjid supaya lebih profesional. Sejujurnya di Darut Tauhid ini Pak, makin banyak sekarang profesional yang sudah banyak memakan garam dan asam. Maksudnya pengalaman hadirin. Makan asam garam, lalu datang ke sini meninggalkan gaji yang besar untuk bisa menikmati hidup lebih berarti, menata sistem manajemen keuangan. Itu berkah. Pesantren lebih tertata, manajemennya lebih baik, keuangan lebih profesional, jamaah lebih banyak yang mendapat manfaat. Gaji mungkin tidak sebesar dulu, tapi barokah ilmunya bisa berlipat-lipat. Emang kita belajar itu untuk berbuat baik hadirin. Kita kuliah tinggi-tinggi itu adalah untuk kebaikan. Mau ngapain kuliah tinggi-tinggi kita nggak berbuat baik, kan? Halo? Nah, ini lebih bingung lagi jawabnya. Apalagi jawab halo lagi hadirin, halo? Tuh minimal gitu ya. Ya coba mau ngapain kita kuliah stakar kebek kalau bukan untuk menjadi sebuah kebaikan? Mau apa? Tiap hari sekolah ngangkut buku, belajar ujian, kalau nggak jadi kebaikan. Buat apa punya uang? Disimpan di bank. Cuman ada angka, lihat enggak, megang enggak, cuma ada catatan. Catatan mah saya juga bisa bikin sendiri. Saudara mau saya bikinin? Ini serius hadirin. Uang ditabungkan stakar kebek, bawa ke sini ke BMT, bawa ke BPRS ini. Nih saya nabung di sini, deposito di sini. Kenapa? Supaya banyak yang korban rentenir bisa dibantu. Uang saya adalah bagi hasilnya, tapi yang paling penting sambil diam uang ini nolong banyak pengusaha kecil. Ini beneran hadirin. Kita sudah ada BPRS, ada BMT, pindahin tabungan ke sana. Bangsa 5 miliar. Oh ya, 5 miliar mah baru dalam angan-angan. Ya itu 5.000 hadirin. Ya daripada uang diam, lebih baik uang itu bekerja jadi kebaikan. Kalaupun nggak dapat bagi hasilnya, tapi berapa orang, berapa keluarga yang bisa makan, bisa nyekolahkan anak, bisa bayar cicilan,
mungkin nabung buat umroh, gara-gara kita uangnya pakai uang kita bergerak. Ini sungguhan hadirin. Bayangkan uang diam di bank, ngapain dia? Mending jadi kebaikan. Punya rumah dibiarkan kosong, mending tampung santri di sana, hafalan Quran, kita enggak ngisi, pahalanya ngalir. Betul? Kayak villa gitu, nih tidur di sana jarang, mending jadikan pesantren villa ya. Ini serius hadirin. Banyak yang diberi aset nganggur saja gitu, padahal tiap detik bisa jadi kebaikan. Motor nganggur, di rumah banyak Honda bebek, udah siapa suruh jadi ojek bagi hasil ya. Hasilnya buat sedekah, dia bisa kerja, kita nggak dapat uangnya, dapat kebaikannya. Luas sekali untuk berbuat baik, luas sekali. Ilmu, tenaga, pikiran. Kalaupun nggak sanggup bicara banyak, bisa juga berbuat baik. Apa itu? Mendengarkan curhat. Kan ada orang yang nggak kuat pengen curhat, jadilah orang terpercaya. Sok cerita ke abdi. Hari mata kuat. Dengerin. Ya Allah, mohon. Saya bisa merasakan betapa berat, tapi berat. Mudah-mudahan ini yang bisa menjadikan si teteh betul-betul dicintai Allah. Amin, amin, amin. Dengerin setengah jam dengar curhat, plong dia tuh ya, seperti tempat muntah gitu ya. Tapi memuntahkan curhat, lalu dia udah muntah lebih tenang curhatnya, baru kita ngasih masukan dengan penuh ketawaduan. Boleh jadi orang jadi dekat dengan Allah gara-gara kita punya waktu buat mendengar. Jangan lupa loh hadirin, tidak semua orang bisa curhat ke Allah. Kita jadi tempat curhat dan banyak ilmu di sana. Ini kalau pergi ke Mekah kan waktu lebih banyak, jadi suka dengerin curhat jamaah Pak. Waduh, masya Allah, nangis yang ini teh, nggak punya anak. Ayo nangis. Selesai yang ini nangis. Baru dak teh bareng, aduh saya punya anak 5 teh laliur, nangis juga. Ini nangis pengen punya anak, ini nangis kapok punya anak. Ya Allah, ujian. Ada lagi yang sedih, suaminya ganteng sekali, banyak peminatnya, stres. Oh ternyata ya, yang iya gelis teuing istrina atuh lieur, suaminya cemburu sehari-hari ya. Oh begitu hidup, tiap orang mah punya kapling masing-masing ujiannya ya. Dengerin sampai tenang baru kita berikan masukan. Tapi kalau ngeguruin teh jangan eta mah dosa, selamat dosa. Atuh kapok orang teh curhatnya. Pengalaman saya Bu, kalau saya di Linda Kepahitan, yang membuat saya bisa tenang tuh, kata guru saya sesuai dengan anjuran Rasul tuh, air mata taubat. Oh iya, kalau kita merasa sebagai korban, kita nggak akan bisa taubat. Tapi kalau kita merasa ini kepahitan diundang oleh dosa saya, itu ternyata bisa lebih tenang. Tapi tidak mungkin ibu mah nggak punya dosa. Oh boro-boro saya teh banyak. Nah mungkin itu Bu yang iya ya. Mulai ketangkep. Dulu juga ada tuh, aduh nangis. Kenapa Bu? Rahim saya dioperasi, diambil. Saya sudah nikahnya telat, 6 tahun tidak punya anak. Sekarang giliran hamil, ternyata rahimnya harus diambil. Hancur harapan. Jangan dipotong, dengerin we terus. Itu teh udah amal soleh. Wih nangis. Dah kira-kira rada-reda. Saya bisa ngebayangin perasaannya. Ya aduh. Jadi yang diambil di operasi itu
Apa? Rahim. Iya ya. Tapi kalau jantung bagaimana? Alhamdulillah jantung mah normal, sehat. Paru-paru saya juga bersih, bagus, nggak ada kendala. Sungsung tulang belakang, oh itu mah normal lah. Ingat, oh alhamdulillah ingatan saya normal lah. Jadi hanya ini ya rahim. Ya alhamdulillah cuman rahim, yang lain mah tos sewi lagi. Curhat dulu, lalu dibelok-belokin dikit. Tidak perlu dinasehatin, hanya dia harus tahu bahwa yang Allah sisakan tuh lebih banyak. Coba kalau yang disisakan cuma rahim, ya kan horor hadirin ya. Itu teh bisa jadi amal soleh hadirin. Mau jadi orang yang dipercaya. Karena banyak orang yang memerlukan tempat curhat. Itu juga Masya Allah kebaikan yang berlipat-lipat. Betul? Jadi guru ngaji Iqra, saya ingat dulu guru ngaji. Pas mau pisah tuh beliau mengatakan begini, Mas Kim, ini dari Jawa, kalau ada masalah apa-apa, sudah ingat saja saya, ya, sebut saya, namanya Mas Sabar, sing sabar, namanya Sabarudin. Ini bukan klinik hadirin. Ingat saya, sabar maksudnya. Duh, ini saya masih ingat senyumnya beliau ya, dari desa pakai sarung, kopiah hitam, baik, Masya Allah. Semoga ilmunya mengalir terus, pahalanya buat beliau. Ya tiap ngaji beliau kebagian pahala ya. Nah hidup mah hanya buat itulah. Mau apa lagi? Kita memerlukan kebaikan dari Allah, dan Allah janji kebaikan melimpah bagi orang yang berbuat baik. Terus mau apa lagi hidup kita? Mau apa coba? Kita belajar, kita berlatih, kita bekerja, kita berbuat, kita mengembangkan kemampuan kita. Ya tujuannya satu, untuk berbuat kebaikan. Dan pasti dibalas oleh Allah. Pasti, nggak mungkin nggak. Sepanjang ikhlas. Sudahlah, saya sudah berbuat baik sama dia, saya ikhlas, tapi dia benar-benar nggak berterima kasih, nggak ikhlas. Ya, orang ikhlas mah nggak ngarap-ngarap terima kasih. Saya nggak ngarap-ngarap terima kasih, saya benar-benar ikhlas. Belum. Kenapa? Itu disebut-sebut ikhlasnya. Katanya orang ikhlas itu seperti surat Al-Ikhlas, nggak disebut-sebut ikhlasnya. Udah, lupakan sajalah. Balasan dari orang nanti Allah yang menggerakkan pada waktunya. Ini dengar ceramah ini enteng hadirin, tapi melaksanakannya tidak seenteng mendengarkan, karena beda coupling ya. Kalau mendengar itu tahu, mendengarkan itu bisa paham, tapi berbuat itu harus dengan mujahadah. Jangan heran pulang dari sini nggak diakui kebaikannya. Dari mana Pak? Pengajian Bu di Darut Tauhid. Pengajian naon Bang? Ngaji ke si Agim, mau berguru apa Pak? Bayangin dicurigai hari ini. Tenang, nambah pahala sahabat. Ibu teh mau dicuriga, bukan curiga, perkara fakta ini Pak. Senyum, gatos. Mama curiga, ya mangga curiga mah wajar wanita. Nah cuma di kalem-kalem gitu, pura-pura ramah ya. Tos lah. Jangan kepancing hadirin. Sayang nanti nggak jadi kebaikan. Ya, kalem senyum. Dan Allah yang ngebulak-balik hati. Kita mau sing harga adong kasalaki, enggak robah orang begitu, enggak. Dengan kebaikan, idfa billati hiya ahsan. Jadi kalau ada orang yang berbuat buruk, jangan merasa kita bisa merubah orang dengan emosi kita. Enggak lah, tenang we. Dan nggak harus kau robah sekarang juga, betul?
Nah, tenang, sholat 2 rakaat. Ya Allah, nampi. Saya terima istri model gini. Ya Allah, jangan gitu doanya. Itu juga nggak ridho. Nasib ya Allah. Kapan atuh ada pertolonganmu ya Allah? Tolong ganti ya Allah akhlaknya. Sing tuntas dengernya nih. Akhlaknya ya Allah. Nah, apa ketawanya gitu? Curiga, ini harus baik doanya hadirin ya. Jangan heran sudah berbuat baik tidak diakui kebaikan kita. Enggak apa-apa. Nanti Allah menguji dengan kebaikan kita tidak diterima kasihi, tidak diakui, bahkan dicurigai. Kita udah berbuat baik, ada dompet ketinggalan, kita antarkan ke rumahnya. Mana isinya? Saya nemunya begini. Ngambil isinya ya. Tenang ya. Ayo mana teh kitu-kitu. Jangan ngamuk hadirin. Tenang. Sungguh saya menemukan ini, makanya saya antar ke sini. Isinya mana? Enggak ada isinya. Bohong. Alhamdulillah. Ibu boleh saja menyangka saya apapun ya, tapi saya enggak mengambil. Itu. Mudah-mudahan ada manfaat. Ganti isinya 20.000. Silakan. Kalau ini membuat ibu bahagia ya. Nah, enggak apa-apa. Allah ngelihat kok. Enggak ada yang enggak dilihat oleh Allah. Episodenya aja kita dicurigai ya. Tenang. Ada Allah yang melihat semuanya. Ada Allah yang mengetahui apapun yang terjadi yang sesungguhnya. Kita dicurigai, tenang, ada Allah yang Maha tahu ya. Nggak usah jadi emosi. Itu ujiannya, ujian keikhlasan. Ada waktunya Allah membulak-balik hati. Ada waktunya. Enak kalau ngandelin Allah hadirin. Dan kalau ngandelin emosi mah siapa yang nolong? Apa kita dengan pelotot orang jadi ngerti? Enggak lah. Dengan ketawakalan Allah membuat mereka ngerti. Setuju? Sudah cukup segitu. Ini ada buku yang bakal terbit. Ini masih apa? Damir apa namanya? Ya, Asmaul Husna untuk hidup penuh makna. Ini dari ceramah-ceramah seperti ini ditranskrip, ditulis oleh editornya Kang Sulaiman Abdul Rahim. Kemudian ini segini ada 36 asma Allah. Kalau saudara tertarik, mudah-mudahan nanti bisa dimanfaatkan. Mau gratis atau mau beli ya? Mau gratis atau mau beli? Atulah ya. Hirup teh hadirin bayar enggak apa enggak tuh niat-niat yang baik. Makanya niat gratis. Saudara teh mau jadi duafa seumur-umur apa? Pikiran teh ya, coba saya mau ngetes terus kebaikan. Cik mau sabarahaan hadirin? Mau 10 ribuan atau 100 ribuan? Kepaksa soleh. 100 ribu kepaksa ya. Gini ya, kalau ada pembagian makanan gratis, jangan duluan ngambil kalau sanggup beli. Karena tidak semua orang sanggup beli. Biarlah yang tidak sanggup beli dulu yang ambil. Jangan sampai makanan gratis kita pada sanggup beli, kita ambil, kita makan. Nanti yang nggak sanggup beli nggak kebagian. Ngelehan, tenang. Kita beli nanti diganti lagi oleh Allah uangnya. Karena kita menghargai orang yang tidak punya uang. Jangan suka memiskin-miskinkan diri ya. Kayak ke toilet umum, yang jaganya lagi nunduk ngantuk, gembira. Belicet apa ini hadirin?
Sudah nggak usah dorong-dorongan, saya jadi tahu. Diam, ya udah. Balik lagi sana ya. Ini atau hadirin sudah 2.000 Bayangkan kalau sehari ada 1.000 orang ke toilet umum, 2 juta, sebulan 60 juta, terlalu cepat kaya dia. Apa urusan dengan kita? Urusan kita mau udah ngisi WC. Jangan suka ngitung-ngitung begitu, jadi pelit dah bayar. Kalau tahu saudara ngebalicet ya pura-pura. Tapi kan gampang, tinggal dibuat mules ya di jalan. Dan tidak ketemu WC, mau ke Pacirit, silakan. Janganlah hadirin. Kalau nggak perlu nawar mah jangan ditawar ya. Kalau ada tukang jualan udah sepuh gitu, udah lihat misalkan dukuhnya sudah agak kulitnya hitam padahal isinya bagus, beli itu yang hitamnya daripada enggak laku besok bisa busuk. Benar? Nggak usah nawar-nawar lah, selisih 2.000 3.000 mah. Apalagi kalau lihat tukang apa yang tadi itu, tukang jubleg, tahu kan? Kita tafakuri, aduh jubleg ini udah sepuh, tahu jubleg tidak? Tempat ulekan batu itu yang buat numbuk. Coba saudara pakai hati, sepuh, berat, berapa kilo tuh satu jubleg tuh? Kalau mau beli jubleg 1 atau 2? Jawab. Saudara kalau beli 1 kan zolim, gimana keseimbangan? Tuh udah jarang kepikir gini-gini. Terus buat apa beli 2? 1 aja nggak habis-habis. Nanti kalau ada yang nikah, jarang ada kado jubleg, benar tidak? Awe 7 turunan. Tuh udah nggak kepikir oleh kita mah ya. Istri hamil, ngidam mangga, pergi ke sana sini nggak ada yang jual, supermarket tidak ada, pasar tidak ada. Oh, tiba-tiba ada tukang dagang, mangga, mang, dagang mangga apa? Harum manis. Waduh, kebenaran saya lagi nih, berapa nih? 20. Wih, mamal teing, 10-nya. Itu zalim luar biasa. Bayangkan dia udah kesana sini, nggak ada bensin, parkir, tenaga, capek, pikiran. Lalu Allah mendatangkan tukang mangga, bukan kebetulan. Yang biasa 10 ribuan, berapa nas? 20.000 mang, 4 kilo. Nawar itu juga sama. Kasih 50.000, dan banyak sekali. Mang. Syukur ke Allah, saya nggak usah kemana-mana, udah datang sendiri. Oh, itu juga nggak akan dikurangi itu rezekinya. Sudahlah, hidup mah nggak usah ribet. Kembangkan kemampuan, jemput rezeki lebih banyak, cari ilmu lebih luas, latih diri untuk berbuat baik. Baiknya adalah supaya Allah ridho ke kita. Perkara apa yang akan Allah balas ke kita nggak usah kita pikirkan. Pasti itu balasannya, nggak akan mengecewakan. Selama ini aja kita ngaco, diurus oleh Allah, diberi melimpah kebaikan. Apalagi kalau kita punya niat baik, amal baik. Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Tiada balasan kebaikan kecuali kebaikan. Masya Allah. Terima kasih. Hampir jam 9. Kepada maaf, Yunita di mana ada? Ya maaf, saya tidak bisa melihat karena jauh. Ada Mbak Yunitanya, acungkan tangan. Udah Ikhwan gak usah lihat ke belakang lah, jangan ikut campur. Ya, maaf. Ada Mbak Yunitanya? Ada. Boleh pakai mikrofon? Ya, udah. Alhamdulillah. Yunita CF Saragi. Alhamdulillah. Apa kabar? Udah baik. Pertama kali ke sini? Ya. Apa yang dirasakan? Menyenangkan.
A-nya lucu. Iya, jadi gak ngantuk. Terima kasih, nggak apa-apa. Senang di sini? Senang. Lebih nyaman hati atau tidak? Nyaman. Nah, Islam terus minimal seperti itu, ya. Ya, ketawa bareng. Seorang muslim itu pikirannya tuh hanya baik saja. Termasuk kepada orang yang berbuat kurang baik. Jadi saya bingung kalau ada yang menyebutkan Islam itu apa? Kekerasan, kekejian. Kita kepada binatang saja sangat tinggi akhlaknya, ya. Memberi minum seekor anjing kehausan aja bisa diampuni dosa. Seorang yang ahli ibadah mengurung seekor kucing tidak diterima tuh ibadahnya karena akhlak ke kucing. Jadi ke binatang aja kita harus jaga akhlak, apalagi ke orang. Itu imam di New York yang ditembak itu terkenal akhlaknya sangat baik. Jangankan nyakitin orang, binatang aja tidak ada yang tersakiti, katanya begitu. Guru ulama tuh di desa kalau jalan ke kebun terus pas ke rumah nempel di sini semut, balik lagi itu ke pohon jeruk itu dikembalikan semutnya. Ya siapa tahu itu ibu semut, mungkin anak kehilangan ibu, mungkin itu bapak semut, kepala keluarganya. Oh, ini tidak sederhana hadirin. Ini hanya orang-orang yang tingkat tinggi yang bisa berpikir begini. Begitu tuh Yunita. Ya. Senang? Senang. Nanti Yunita kalau sudah menjadi muslimah seperti itu, ya. Ya. Keluarga masih belum Islam? Belum. Ya, tetap berbuat baik, ya. Ya. Sehingga nanti keluarganya melihat, oh Islam itu seperti ini. Ya. Jangan heran, jangan kaget kalau orang tua mungkin belum setuju. Ya. Ada sebuah proses. Tenang saja, Allah nanti membolak-balik hati, ya. Amin. Kenapa mau jadi muslimah? Boleh diceritakan, boleh enggak? Boleh. Jadi sebenarnya dari kecil udah tertarik, udah pengen. Dari kecil ya? Sebenarnya ibu dulunya muslim. Ibu, alhamdulillah. Tapi nikah pindah. Oh, waktu nikah pindah. Ya. Sekarang Allah beri hidayah Yunita, insya Allah nanti bantu ibunya dan bapaknya, ya. Amin. Allahumma mendengar doa yang kuat. Amin. Jadi muslim yang indah. Allah mudah sekali membulak-balik hati siapapun, ya. Amin. Jangan putus berdoa. Seorang muslim itu harus sangat menginginkan sebanyak-banyaknya orang selamat. Ya. Baik, ikuti ya. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tiada ilah Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan saya bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, jadikan saudari kami ini muslimah solehah, istri solehah, ibu solehah, anak solehah. Jadikan jalan hidayah bagi keluarganya, ya Allah. Ya Allah, istiqomahkan dalam Islam, istiqomahkan sampai husnul khotimah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah
innaka antal wahhab. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah. Ya, silahkan diselamati oleh sahabat-sahabat di sekitarnya. Alhamdulillah. Terima kasih. Kawan-kawan, berpamitan. Insyaallah 31 berangkat haji. Dan kita tidak pernah tahu apa takdir yang akan datang. Kalau ada umur, kita akan jumpa lagi insyaallah sesudah tanggal 18 September kembali. Tapi kalau memang Allah punya rencana lain dan tidak kembali lagi, berarti ini pertemuan terakhir kita. Minta maaf dengan segala sikap perilaku selama ini ya. Doakan apapun yang terjadi semoga husnul khotimah. Pesantren ini adalah milik Allah. Doalah agar nanti siapa yang melanjutkan di sini adalah orang yang benar-benar mencintai Allah dan dicintai Allah. Dan Allah mudah sekali memberikan amanah kepada siapa yang Dia kehendaki. Jangan mencari ilmu hanya karena figur, tapi carilah ilmu karena ilmunya. Mudah-mudahan apapun yang terjadi kita bisa bertemu di surga sama-sama nanti ya. Amin. Terima kasih atas semua kebaikan teman-teman sekalian. Kita akan berwakaf sambil membaca ayat Quran dan kita berdoa sesudahnya. Silakan wakaflah hadirin sebagai rasa syukur masih diberi kesempatan berwakaf, masih ada umur. Al-Fatihah, ikuti ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب
الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin, sesungguhnya kita tidak pernah berbuat baik kecuali dengan pertolongan Allah. Kebaikan apapun yang kita lakukan, karena Allah lah yang memberikan hidayah, taufik, kesempatan. Maka tidak perlu bagi kita mengingat-ingat kebaikan kita kepada orang, apalagi menyebut-nyebutnya. Cukuplah kita bersyukur kita jadi jalan kebaikan dari Allah. Dijadikan jalan oleh Allah sudah nikmat yang sangat berharga. Akan hilang pahalanya kalau kita merasa kita yang berbuat baik. Akan hilang ganjarannya kalau kita senang menyebut-nyebutnya, bahkan menuntut orang membalas kebaikan kita. Cukuplah kita dipilih jadi oleh Allah jadi jalan, sudah karunia besar. Hadirin, pada saat yang sama, setiap kali orang berbuat baik ke kita, kita harus benar-benar berterima kasih sebagai syukur kita kepada Allah. Orang yang tidak tahu terima kasih adalah orang yang tidak bersyukur. Balaslah kebaikan orang dengan doa, dengan apapun yang membuat kita bisa menjadi orang yang tidak berhutang budi. Hari berganti hari, kesempatan berbuat baik semakin sedikit. Andai ajal kita tiba, selesailah kesempatan kita berbuat baik. Andai nyawa sudah lepas dari diri kita, sudah tidak ada lagi yang bisa kita lakukan. Andai tubuh kita sudah terbaring kaku, mata sudah terpejam, kening ini tidak akan lagi bisa bersujud. Bila mata sudah terpejam, tidak ada lagi nikmatnya membaca Quran. Bila mulut sudah terkatup, tidak akan lagi bisa menyebut nama Allah. Tidak lagi bisa istighfar, menebus dosa. Tidak ada lagi doa yang bisa merubah takdir yang bisa kita panjatkan. Tidak lagi bisa mengajak kebenaran atau menolak kemungkaran. Bila tangan kita sudah kaku, tidak lagi bisa membelai anak, cucu, tidak lagi bisa menuntun, menolong, bersedekah. Kalau kaki kita sudah dibungkus kafan, tidak lagi bisa ke majelis ilmu, ke masjid, silaturahim. Sudah berakhir semua kebaikan. Usia di dunia berakhir, tapi amal mulai dihitung. Tidak ada satupun yang tidak ada balasannya. Semoga lebih banyak kebaikan yang kita lakukan, bukan banyaknya kemaksiatan. Kalau saja kita mau jujur melihat diri sendiri, lebih banyak dosa dan maksiat yang kita lakukan sehari-hari dibanding kebaikan. Padahal semua keburukan pasti akan kembali ke kita sendiri. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Ya Sami, Ya Bashir,
Ya Arhamar Rahimin, irhamna ya Allah, irhamna ya Karim. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha, Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, berikan kesempatan kami taubat nasuha ya Rabb. Berikan kesempatan taubat sebelum ajal kami tiba. Jadikan hari-hari yang tersisa ini bisa menebus semua dosa. Jadikan hari-hari yang tersisa bisa membahagiakan orang tua ya Allah. Bisa membalas budi baik guru-guru kami ya Allah. Jadikan semua yang tersisa ini penuh dengan kebaikan ya Allah. Jadikan detik demi detiknya detik penuh kebaikan ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, wahai yang maha menatap, jadikan saat ini saat mustajab. Engkau maha mendengar, Engkau maha mengabulkan doa. Engkau tahu siapa kami. Engkau janji ya Allah, janjimu pasti. Ya Arhamar Rahimin, irhamna ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Taqabbal minna ya Allah, innaka antas samiul alim. Hadirin silakan doalah bagi yang mau doa. Tidak ada yang tidak didengar oleh Allah yang maha baik. Doa bisa menjadi jalan berubahnya takdir. Doalah hadirin, amin ya Allah. Mintalah supaya kuat iman, tidak mudah tergelincir dan tidak berulang-ulang berbuat maksiat. Ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa barakatan fil rizq wa ziyadatan fil ilm. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan zakiran. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, berikan ketenangan bagi yang hatinya galau, kuatkan iman yang masih lemah, sembuhkan dari penyakit lahir batin ya Allah. Ya Allah, lapangkan urusan-urusan yang maslahat dunia akhirat, jauhkan dari bala fitnah wal musibah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Ampuni orang tua kami ya Allah, ampuni guru-guru kami, ampuni orang-orang yang berbuat baik kepada kami, ampuni hamba-hambamu yang pernah kami sakiti ya Allah, ampuni hamba-hambamu yang pernah menyakiti kami ya Allah, ampuni ya Karim. Ya Allah, berkahi sisa umur kami. Allahumma ja'alna hajjan mabrura, sya'yan mashkur, wa danban maghfur. Undang jamaah ini ke Baitullah ya Allah, jamu haji umroh yang mabrurah. Allahumma rzuqnal istiqomah, istiqomahkan kami ya Arhamar Rahimin. Jangan cabut nikmat iman ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillah. Kita doakan
Siapa santri yang wafat tuh? Ada santri yang wafat. Tami mahasiswi Unpad, santri siap guna angkatan 32, tertabrak sesudah nengok orang kakeknya di rumah sakit, tertabrak dan wafat. Allahumma gfir laha warhamha wa'afiyafunaha. Semoga Allah mengampuni dosa-dosanya dan menjadikan ahli surga. Amin. Terima kasih sahabat sekalian, maaf agak lambat ini pulangnya. Kita tutup dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.